Selamat pagi adik-adik. Teman-teman. Jadi salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Kalian semuanya sehat-sehat? Sehat, Bu. Tadi pagi semua datang sudah makan? Sudah, Bu. Oke, baik. Berarti Bu harap kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, hari ini siapa-siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Ya, berarti kelas ini terlalu luar biasa. Hari ini semuanya hadir. Mantap, mantap, mantap. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta seorang pemimpin kita di dalam doa. Ibu tidak tunjuk siapa yang bersedia. Oke, Christian. Oke, terima kasih buat Adityan yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta supaya kita relax dulu. Jadi kita buat ice breaking. Oke, semuanya bangun berdiri. Bangun berdiri. Nanti kalian ikuti. Kalau Ibu katakan bahwa tepuk pagi, maka kalian tepuk satu kali. Tepuk siang, dua kali. Tepuk malam, setengah saja. Tidak boleh bunyi. Oke, semua bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk siang. Baik adik-adik, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pelajaran sebelumnya, pelajaran minggu lalu? Itu kita sudah belajar tentang apa? Apa coba ini Adi Mutiara? Dinamika rotasi dan keseimbangan beda-beda. Oke, kita sudah mempelajari tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Oke, baik adik-adik, kita akan mempelajari materi hari ini menyangkut dengan elastisitas bahan dan hukum Hooke, dan yang menjadi kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam hidup. Oke, indikator pencapaian yang kalian harus capai dalam pembelajaran ini, itu yang pertamanya kalian lihat. Oke, jadi kalian dapat mengidentifikasi atau membedakan antara benda dan benda plastik. Yang kedua, dia punya tujuannya. Di sini yang adik-adik perlu ada 5 tujuan. Pertama itu jadi kalian dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri menyangkut dengan benda plastik dan benda elastisitas bahan ini. Ibu ada siapkan sebuah video ya, nanti adik-adik akan simak bersama dan lihat bersama ya. Ini videonya mobil orang nomor di negara kita melewati saat itu dia ke provinsi Lampung. Di sini jalan yang rusak. Yang di sini juga sama sudah banyak jalan yang rusak. Dari video yang tadi sudah ditayangkan, mengapa mobil dan sepeda motor yang melewati lubang atau jalan yang rusak, tetapi pengendara dan mobil atau sepeda motornya itu baik-baik saja. Itu kenapa? Coba ini siapa nih? Ini Safes. Karena memiliki shock breaker. Karena memiliki shock breaker. Berarti apa yang memiliki shock breaker? Dia punya orangnya yang shock breaker, pengendaranya atau? Karena pengaruhnya pada mobil atau motornya memiliki shock breaker. Bisa toh? Dari situ, coba kalian sebutkan alat-alat
elastis. Bandalan. Apa lagi? Ada karet. Karet ini karet apa nih? Karet tangan Apa lagi? Bel. Apa lagi? Bandala. Apa lagi? Apa lagi? Yang biasa dipakai orang alur. Oke, ini adalah contoh-contoh dari benda elastis. Oke, bisa? Bisa ya? Sehingga di situ dari contoh-contoh benda elastis, kita boleh tahu apa itu elastis. Apa itu elastisitas? Oke, jadi bicara tentang apa itu elastisitas, Ibu minta satu orang datang sini. Ibu ada siapkan beberapa benda. Coba Ibu minta tolong seorang. Siapa yang menjadi relawan kita hari ini? Oke, ini adalah contoh-contoh dari benda elastis ya. Ini ada apa nih? Ini karet kecil ya. Ini jadi nanti di sini adik Yaret akan memperagakan bagaimana supaya kita tahu apa itu elastisitas. Oke, coba kalian Yaret angkat dulu. Dia punya keadaan semula. Kalian perhatikan. Karet dan kartupel itu dalam keadaan semula yang Yaret belum bergaya. Oke, kalian sudah perhatikan bentuknya dan ukurannya sudah? Oke, coba adik Yaret ketika menggunakan kartupel. Kartupel itu biasa dia digunakan untuk apa? Ketip burung. Coba adik Yaret peragakan ketika adik Yaret ketip burung. Oke, kalian sudah melihat ketika benda ini diberi gaya? Sudah. Oke, coba karetnya lagi. Beri gaya. Oke, kalian sudah bisa lihat? Sudah. Karet pentilnya lagi. Oke, sama-sama sudah lihat bentuk awal dan bentuk sebelumnya. Oke, dari demonstrasi yang dilakukan oleh adik Yaret, kita bisa tahu apa itu elastisitas. Apa itu elastisitas? Suatu benda yang diberi gaya akan berubah bentuk. Oke, dikatakan bahwa elastis itu apabila suatu benda yang kalau diberi gaya dia akan berubah bentuk. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, Farmisa. Suatu sifat bahan yang dapat berubah bentuk maupun ukuran setelah mendapat gaya luar, tetapi akan kembali ke bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Oke, jadi Farmisa menyimpulkan. Oke, dari penjelasan dari Juli dan Farmisa itu semuanya benar. Di mana kita katakan bahwa yang dikatakan dengan benda elastis itu apabila diberi gaya dia akan bertambah, ukurannya akan berubah dan bentuknya juga akan berubah. Tetapi ketika benda itu kita tidak beri gaya, dia akan kembali ke bentuk semula. Oke, itu yang disebut dengan benda elastisitas. Oke, jadi dalam elastisitas ini kita akan belajar tentang konsep dari elastisitas. Jadi konsep dari elastisitas itu yang pertama kita akan lihat menyangkut dengan tegangan. Tegangan di dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakannya adalah stress. Dengan tegangan itu apa? Perbandingan gaya yang bekerja pada benda dengan luasan pada benda yang dapat gaya. Oke, jadi dikatakan bahwa tegangan itu adalah apa? Perbandingan gaya. Oke, sehingga di situ untuk tegangan itu dapat kita rumuskan. Tegangan itu dapat kita rumuskan dengan rumusnya adalah sigma sama dengan F per A. Dimas? Oke, kita lihat konsep yang berikut di dalam elastisitas itu ada tegangan. Ada apa? Tegangan. Di dalam tegangan itu biasa di dalam bahasa Inggrisnya dibaca apa? Strain. Jadi baca strain. Apa itu tegangan? Coba ini siapa
Pegangan itu apa? Perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang awal. Oke, menurut Desrianti katakan bahwa pegangan itu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal atau biasa disebut dengan panjang mula-mula. Sehingga di dalam pegangan itu dapat kita tuliskan atau dirumuskan dengan rumusnya adalah apa tuh? Oke, jadi dalam pegangan itu dapat kita rumuskan dengan E sama dengan delta L per L0. Oke, konsep elastisitas yang ketiga itu ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini atau biasa ditulis dengan modulus ion. Modulus elastisitas atau biasa ditulis dengan apa? Modulus ion. Jadi apa itu modulus elastisitas atau apa itu modulus ion? Dia adalah perbandingan antara pegangan dan pegangan. Jadi untuk modulus elastisitas ini dia perbandingan antara pegangan dan pegangan. Sehingga di situ dapat kita rumuskan, dengan persamaannya adalah E sama dengan sigma per E. Oke, kita lanjut menyambut dengan kuku Ho. Ada yang bisa kasih tahu ibu? Ada yang bisa membunyikan suaranya menyangkut dengan bunyi kuku Ho? Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya. Oke, dikatakan oleh Evi bahwa hukum Ho itu adalah gaya, sebuah benda sebuah gaya yang kita berikan apabila tidak melewati apa? Batas elastisitasnya, maka hukum Ho itu dapat kita hitung dengan gaya sebanding dengan apa? Konstanta pegas sebanding dengan gaya tarik. Sehingga di situ hukum Ho itu dapat kita rumuskan dengan persamaannya atau rumusnya itu dapat kita rumuskan dengan rumusnya apa nih? F sama dengan K kali delta I. Oke, bisa? Bisa? Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang mau bertanya? Pas? Oke, semua pas? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, oke, ibu minta kalian masuk dalam kelompok, ya. Buat dalam kelompok sudah, bagi dalam kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Yang kemarin ibu sudah bentuk kelompok itu, mulai sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dan 5. Ada 5 kelompok, Oke, langsung bergerak. Sudah sama dalam kelompok? Oke, jadi dalam kelompok ini ibu akan bagikan kalian LKPD, di mana membuat permasalahan-permasalahan yang kalian harus selesaikan. Ada permasalahan yang kalian harus selesaikan. Bisa? Bisa. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Oke, jadi dari LKPD itu, di dalam LKPD itu, kalian perhatikan sebelum kerjakan LKPD-nya, di situ ada 5 soal yang ibu angkat, Ada 5 soal yang ibu angkat. Jadi dalam kelompok itu kalian masing-masing kelompok kerjakan satu masalah atau satu persoalan, Bisa paham? Berarti kelompok 1 kerja nomor 1, kelompok 2 kerja nomor 2, kelompok 3 kerja nomor 3, kelompok 4 kerja nomor 4, kelompok 5 kerja nomor 5. Oke, sebelum kerja
soal atau apa yang ada masalah? Pas. Setelah kalian kerja, ibu kasih waktu kalian kerja soal itu masing-masing kelompok itu kerjanya 10 menit. Jadi masing-masing kelompok kalian harus menggunakan waktu itu dengan baik supaya kalian bisa menyelesaikan soal, dan setelah itu kita akan presentasi. Jadi dari setiap kelompok akan presentasi masalahnya. Kelompok 1 ada masalah? Mana kalian yang soal? Oke, ini kelompok 1 berarti dia pakai konsepnya apa nih? Konsep apanya? Konsep hukum. Oke, jadi ini kalian selesaikan menggunakan persamaan hukum. Apa nih? Gaya dengan pertambahan panjang. Oke, jadi dari situ kalian lihat grafik untuk gayanya ini ada 20, ada 40. Setelah itu dia punya pertambahan panjangnya ada 0,01 dengan 0,02. Oke, jadi dari grafik hubungan ini kalian hitung dia punya konstanta pegang. Maka rumus yang muncul di sini nanti rumus apa? Rumus yang kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan nomor 2. Kalian pakai rumus hukum. Oke. Buka supaya langsung diselesaikan. Oke, baik adik-adik, waktu diskusi kalian tinggal 5 menit. Semua sudah? Sudah, oke, lagi 5 menit. Lihat, periksa kembali sebelum kita presentasi. Dalam pengerjaan ada yang mengalami masalah? Waktu selesai ya, jadi kita masuk langsung di presentasi. Kalian sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, jadi dalam presentasi itu nanti ada kelompok yang presentasi, ada yang menanggapi. Di situ kalian bertanya, kalau misalnya kalian belum paham yang bagaimana, kalian silakan bertanya. Dan kelompok yang presentasi siap untuk menjawab. Oke, bisa? Bisa. Jadi kelompok mana yang mau presentasi dahulu? Kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 1. Yang kelompok lain tolong perhatikan. Kalian harus aktif juga ya bertanya ya. Salam, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Salam. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasi hasil diskusi kami. Tetapi sebelum itu saya mempersilakan teman saya untuk membaca soal. Grafik hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang X ditunjukkan pada gambar di bawah. Berapa konstanta pegang berdasarkan grafik tersebut? F 40, 20, 0,01, 0,02 delta X meter. Oke, kelompok lain perhatikan ya. Diketahui F1 sama dengan F, delta F1 sama dengan delta F, maka delta F2 sama dengan 4 delta F. Yang ditanya adalah F2. Jawab,
F sama dengan K kali delta L. K sama dengan F per delta L. K1 sama dengan K2. F1 per delta L1 sama dengan F2 per delta L2. F per delta L sama dengan F2 per 4 delta L. Kenapa dihilangkan? Karena ini sudah delta L, maka dihilangkan, maka menjadi F per 1 sama dengan F2 per 4. Maka ini dikali silang, 1 dikali F2 sama dengan F2, F dikali 4 sama dengan 4F. Baik, inilah hasil diskusi kami. Kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Waktu yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan kelompok 4. Kami ingin bertanya, dari manakah hasil F sama 20 sama dengan 200, F sama dengan 200 per 20 sama dengan 10 Newton. Terima kasih. Pertanyaannya Di bagian A. di bagian mana? Bagian diketahuinya atau ditanyanya? Ditanya. Oh, kenapa dapatnya F sama kali 20? Oke, silakan. Dapat diperoleh dari mana 200 itu? F kali 20 sama dengan 200 itu didapat dari 40 kali 5, maka hasilnya 200. F sama dengan 200 per 20 itu kita turunkan ini dibagi dengan ini, maka hasilnya 10L itu didapat dari 200 bagi 20 itu 2 bagi 2 itu 1, kita hilangkan 0 ini dengan ini, maka kita turunkan 0 menjadi 10 Newton. Oke, bagaimana? Pas? Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih kesempatan berikan kepada saya untuk bertanya. F sama dengan K kali delta X itu dapat dari mana? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gat. Hal ini dikenal dengan hukum Hooke dengan persamaan F sama dengan K kali delta X. Oke, bagaimana, Gat? Kasih dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Pas, semua pas? Pas? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok ini. Oke, baik adik-adik, terima kasih untuk hasil diskusi dan hasil presentasinya. Di sini Ibu akan menguatkan kembali dari hasil diskusi dari adik-adik semua. Yang pertama, untuk masalah pada persoalan nomor 1, itu di situ kalian diberikan tabel, ada tabel. Di situ ada tabel dan dia mau membuktikan antara gaya pertambahan panjang dengan konstanta Pegas. Itu untuk nomor 1, nomor 1. Sehingga di situ dikatakan bahwa dari data itu disuruh untuk kalian mempertanggungjawabkan. Ini sebenarnya nomor 1 ini kita gunakan untuk menghitung atau kita membuat konsep yang kita mau membuktikan apakah persamaan dari hukum Hooke itu benar atau tidak. Sehingga dari data itu kita peroleh ternyata dia dapat membuktikan bahwa dari data tabel itu dia katakan bahwa dari data hasil perhitungan konstanta Pegas, maka kita peroleh F itu sama dengan K kali delta X, di mana F itu dalam konsep hukum Hooke-nya dia berbanding lurus dengan konstanta Pegas dan pertambahan panjang. Oke, itu untuk nomor 1. Oke, jadi kalian punya hasil diskusi itu semuanya sudah bagus. Tadi Ibu sudah menguatkan kembali. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita sudah belajar tentang apa? Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Elastisitas. Jadi bagaimana elastisitas itu? Coba. Apa itu elastisitas? Suatu sifat barang yang dapat berubah bentuk waktu orang setelah mendapat daya luar.
Oke, ada elastisitas. Kita sudah mempelajari tentang konsep apa-apa. Ada apa? Coba satu orang, coba Christian. Ada apa konsep dalam elastisitas? Ada? Tegangan. Ada apa lagi? Tegangan. Ada apa lagi? Terus? Elastis. Oke, bisa paham? Bisa. Oke, dari sini Ibu ada lembar refleksi. Ada lembar refleksi untuk adik-adik dari pembelajaran hari ini. Apakah adik-adik pribadinya menyenangkan? Pelajaran apa-apa saja yang adik-adik sudah kuasai, nanti kalian centang di lembar refleksi. Sudah. Oke, kumpulkan sudah. Oke, semua sudah? Oke, dari lembar refleksinya sudah, kalian di tempat duduk semula kita kuis supaya Ibu mengukur kembali pemahaman kalian. Yang sudah boleh kumpul. Oke, semua sudah? Lembar kuis kalian itu Ibu sudah ambil, Ibu juga sudah periksa yang beberapa. Yang Ibu lihat yang sudah diperiksa itu semuanya nilainya bagus-bagus ya. Tapi di sini ada jawabannya tetapi belum ada satuannya. Jadi ingat untuk fisika itu selalu ditulis dengan satuan. Jadi misalnya jadi pertemuan kita sampai di sini yang menjadi bahan bacaan kalian untuk pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke materi menyangkut dengan susunan Pegas, di mana di dalam susunan Pegas itu ada susunan seri, susunan paralel, dan juga ada gabungan antara seri dan paralel. Jadi itu menjadi PR untuk kalian. Di rumah itu kalian cari referensi untuk membaca menyangkut dengan rangkaian Pegas. Dimana sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita di dalam doa sebelum kita berpisah dari ruangan ini. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Sampai kok?